Jadi di video kali ini kita bakal membahas tentang beberapa kebiasaan yang kamu lakuin tapi kamu nggak sadar bahwa kebiasaan itu bisa bikin kamu gendut. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ngucapin selamat datang bulan Juli. Dan alhamdulillah di bulan Juni kita nggak ada bolong-bolong kontennya. So buat kamu yang mau bikin mood board di bulan Juli, aku udah cantumin linknya sebelum video ini. Aku udah upload. Dan buat kamu yang mau ngeprint hasil dari mood board yang kamu ikutin tutorial dari aku, kamu boleh banget komen di bawah gimana progres kamu ya. So kita lanjut aja ke video ini. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut aja. So, kebiasaan yang pertama adalah makan sambil nonton. Guys, ada nggak yang sadar di sini kalau ternyata makan sambil nonton itu bikin kita jadi nggak sadar kalau kita lagi makan. Ini kadang-kadang aku juga ngerasain banget ya guys ya. Jadi ketika makan sambil nonton itu berasa makanannya itu langsung masuk. Padahal itu tuh banyak banget. Tapi cuman nggak kerasa gitu loh. Terus masuknya tuh udah banyak, makannya tuh udah banyak, tapi nggak kerasa masuknya dan masih kerasa lapar. Dan biasanya habis nonton, selesai, makanannya juga habis, rasa laparnya tuh masih, dan dengan durasi yang cukup pendek, kamu bakalan makan atau nyemil lagi karena merasa makanan sebelumnya belum puas. Jadi buat kamu semua yang mau maintain untuk berat badan, aku saranin banget untuk nggak nonton sambil makan. Tapi kalau kamu memang suka makan sambil nonton, kamu bisa inisiatif untuk mangkas porsi atau mungkin diperkecil piringnya ya guys ya, kayak gitu. Yang kedua adalah kamu terbiasa untuk makan cepet-cepet, kayak makannya tuh bener-bener seburu-buru itu. Guys ya, aku harus kasih tahu ke kamu bahwa dengan mengunyah makanan lebih pelan dan makan lebih pelan bisa membantu pencernaan kamu jadi jauh lebih baik dan membantu kamu jauh lebih cepat kenyang. Kalau kamu makannya terburu-buru, yang pertama nggak kerasa kalau udah makan banyak, yang kedua kamu nggak ngerasa kenyang, yang ketiga kamu akan cepet lapar lagi sama kayak di poin pertama. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau itu terjadi, kamu harus bisa memelankan gerakan makanan kamu. Jadi makan tuh pelan-pelan, dihayati gitu loh, dikunyah 32 kali kunyahan atau enggak setidaknya sampai makanan itu bener-bener lembut ya guys ya. Tapi kadang-kadang aku juga kalau lagi buru-buru ya mau nggak mau ya makannya cepet-cepet gitu ya. Kalau nggak lagi buru-buru ya bisa distabilkan lah gitu ya. Jadi lihat kondisi aja mungkin ya guys ya. Mungkin buat kalian yang terbiasa makan cepet nih, mau ada acara mau nggak ada acara makannya tetap cepet, mungkin bisa mulai memelankan cara makannya ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah, ada nggak sih di sini di antara kalian tuh banyak banget yang nggak sadar kalau banyak nyemil. Jadi kayak gini guys ya, misalnya nih kalian lagi kerja atau kalian lagi kuliah, terus kayak ngumpul sama temen, kayak nyemil dikit dan kalian ngerasa bahwa cemilan yang kalian cemil dikit-dikit itu tidak akan menambah berat badan kalian atau tidak akan membuat kalian gemuk. Padahal itu rutinitas nyemil kecil-kecil yang dilakukan setiap hari dengan beberapa kali pengulangan dalam satu hari, itu tuh bener-bener sengaruh itu guys ya. Bahkan ada beberapa jajanan yang ketika kita nyemilin jajan itu tuh bisa melebihi kalori makan nasi utuh, ayam, telur sama lauk gitu loh. Maksudnya sama sayur, lauk pauk gitu ya. Jadi buat kalian yang kayaknya kebiasaan nyemil kecil-kecil dan nggak sadar bahwa itu tuh sering, aku harapin nih ya, yang pertama tipsnya adalah jangan stok cemilan. Yang pertama, jangan stok cemilan di kamar atau di kampus atau dimanapun, atau di tempat kerja, atau misalnya teman kalian tuh suka banget untuk nyemil, nimbrung tuh nggak bisa tanpa cemilan, kalian usahakan untuk bawa buah. Jadi biar enggak nyemil cemilan yang kayaknya bakal bikin berat badan kamu tuh naik gitu ya. Yang keempat adalah makan karena stres. Ini bener-bener
ini aku buktikan, temanku buktikan, ketika kalian stres dan berusaha untuk diet, itu tuh susah banget untuk turun berat badannya. Apalagi ketika kalian stres dan pelampiasannya adalah makan. Nah, sudahlah. Sudah innalillahi ini guys ya, ketika stres dan melampiaskan ke makan, otomatisly ini nafsu makannya pasti tidak terkontrol. Yang pertama banyak, yang kedua yang pertama tidak terkontrol, yang kedua pasti banyak, yang ketiga ini tuh pasti kayak bener-bener bikin kamu lebih cepat gemuk karena kamu yang makan, karena kamu yang makan sedikit pada saat stres, itu tuh bisa jadi berat badan kamu juga nggak turun. Apalagi kamu makan banyak gitu loh. Jadi akan lebih cepat naiknya guys ya. Jadi orang-orang yang makan saat stres itu berat badannya bener-bener kayak melonjak. Kalau orang normal makan banyak tuh melonjaknya mungkin stres. Kalau orang stres makan banyak, lonjakannya tuh langsung kayak aku ngerasain sendiri ya guys ya. Ketika aku stres itu bener-bener kayak berat badan aku 2 kali lipat, bisa langsung naik hanya dalam waktu seminggu 2 minggu guys ya. Jadi stop melampiaskan stres dengan makan ya. Kalau mau cari solusi kalian bisa jalan kaki, olahraga, baca buku, lari-lari, terserah, pokoknya jangan makan. Yang terakhir adalah makan makanan dengan makan makanan dengan bumbu atau sambal yang berlebihan. Guys, aku tahu kenikmatan sambal itu bener-bener senikmat itu. Bener-bener yang kalau definisi aja nih, kita nih makan sambal sama nasi tanpa lauk, cuma pakai kerupuk aja udah enak. Ya, jadi kalau kalian mau makan sambal ya sama nasi itu usahakan dikontrol ya guys ya. Kadang-kadang soalnya aku juga merasakan nih saking enak sambelnya sampai nasi itu bisa nambah berkali-kali. Dan nambah nasi ini guys ya, cuma 100 gram nasi aja tuh udah berapa ratus kalori ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ya ditahan-tahanin aja, makan sambalnya secukupnya, makan nasi secukupnya, diporsiin aja. Jadi biar nggak kalap. So guys, thank you banget udah nontonin video aku. Kalian bisa komen di bawah aku mau bikin video apa lagi di next video. So thank you. Don't forget to subscribe, like, dan comment. Bye bye.